Oke, rasanya kurang afdol kalau misalkan sebagai channel game dev nggak ada video tutorial bikin game. Jadi bismillah teman-teman, ini segmen baru yaitu BGST, bikin game sama teman, dimana aku, Manda, sebagai teman kalian akan menemani dan juga membantu teman-teman untuk membuat game. Jadi ayo kita bikin game sekarang. Iya, sekarang maksudnya. Jadi pertama-tama terima kasih untuk teman kita Dedi Pelangki. Semoga pengucapannya benar. Intinya kawan kita yang satu ini sudah menyarankan untuk membuat teks game atau naratif based game. Nah, dimana di game ini itu aku rasa akan sangat cocok buat teman-teman yang memang baru terjun menggunakan game engine gitu ya. Nah, karena kita di sini itu hanya fokus kepada 3 hal, yaitu menampilkan teks, lalu yang kedua itu menampilkan gambar, dan yang ketiga ya membuat percabangan gitu untuk membuat rute-rute cerita. Nah, seperti itu. Dan mudah-mudahan seharusnya karena seharusnya teman-teman gak akan dicekokin hal-hal yang terlalu teknis untuk di game kali ini. Ya mudah-mudahan bisa teman-teman ikuti. Kalau misalkan teman-teman hanya penasaran bagaimana kita membuat game, ya mudah-mudahan video ini juga bisa menghibur teman-teman juga gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk game kali ini kita akan menggunakan Unity Engine. Jadi untuk teman-teman yang belum install, aku sarankan ya teman-teman install langsung menggunakan Unity Hub, di mana bisa teman-teman download secara gratis di Unity. Nah, dengan mendownload Unity Hub ini teman-teman bisa mengakses atau mendownload berbagai versi Unity gitu ya, mulai dari yang sudah lawas sampai yang terbaru. Nah, jangan lupa ketika teman-teman install Unity Hub ini, teman-teman bikin akun juga ya, dan juga mendapatkan lisensi. Nah, untuk lisensi aku sarankan teman-teman gunakan personal license, karena yaitu gratis dan bisa teman-teman pakai bahkan sampai pada akhirnya merilis game yang berbayar gitu. Jadi jangan khawatir. Oke, kita lanjutkan. Kalau misalkan teman-teman masih bingung seperti apa, mungkin aku juga bakal menyarankan teman-teman untuk tonton video lainnya dulu ya. Nah, oke. Lalu selanjutnya ya kita akan perlu mendownload engine-nya, karena tadi kita hanya mendownload hub-nya aja. Nah, untuk mendownload engine-nya sendiri, engine yang aku gunakan di game kali ini adalah versi 2022.3.22 F1. Wah, spesifik sekali. Tapi maksudku ya teman-teman di sini nggak perlu ikut menggunakan versi yang sama, karena ini adalah versi yang biasa aku gunakan gitu ya di pekerjaanku sehari-hari. Lalu ya intinya teman-teman bebas menggunakan versi manapun selama itu support dengan hal-hal yang nanti akan kita coba masukkan ke dalam game kita, seperti itu. Nah, dan satu saran lagi untuk install Unity ini, teman-teman ya dianjurkan menggunakan versi LTS ya, atau stands for long term support ya. Intinya dia versi yang sangat stabil, dan kalau misalkan ada crash atau apapun, jika teman-teman terdapat kendala, seharusnya masih bisa disupport oleh tim Unity, seperti itu. Oke, aku asumsikan teman-teman udah install Unity Engine versi manapun yang teman-teman inginkan, atau bahkan mungkin menginstal versi spesifik yang seperti punyaku. Ya, dan juga ketika menginstal, aku juga berharap teman-teman install juga Microsoft Visual Studio dari Unity. Nah, biar teman-teman kalau ngoding ya akan cukup nyaman lah, kayak gitu. Pertama-tama teman-teman bisa klik new project di sini, dan untuk project kita akan menggunakan Universal 2D atau 2D SRP untuk pilihannya. Oh ya, sedikit catatan, bisa jadi untuk versi lain nama template-nya itu akan berbeda, entah 2D SRP atau ya apapun. Tapi kalau misalkan memang tidak ada pilihannya untuk yang render pipeline terkini, ya teman-teman bisa pakai yang built-in 2D. Ya minimal itu dulu lah. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita beri nama saja mungkin teks
base game. Atau kalau misalkan teman-teman kepikiran nama project teman-teman atau nama game teman-teman sendiri, bisa teman-teman isi dengan ya project teman-teman aja. Lalu nah untuk checklistnya ini pastikan saja lokasi project tersebut teman-teman sudah set sesuai dengan folder yang teman-teman inginkan. Lalu untuk organizationnya ya ini harusnya udah sesuai dengan akun yang teman-teman gunakan pada dasarnya. Nah lalu teman-teman bisa uncheck saja untuk kedua opsi ini menggunakan Unity Cloud dan Unity Version Control. Teman-teman bisa uncheck, lalu tinggal klik project dan teman-teman tunggu sampai projectnya terbuka seperti itu. Ya, sambil menunggu projectnya terbuka, teman-teman, aku mau ngenalin sebuah tools yang namanya itu Yarn Spinner. Nah, di mana si tools ini itu bakal kita pakai untuk membuat game naratif kali ini. Nah, dan ya fun fact teman-teman, jadi ya si tools ini itu biasa digunakan oleh indie developer di luar sana, atau bahkan ya bisa aja sama perusahaan game yang udah gede juga. Nah, karena dia udah meliputi banyak hal, kayak misalkan text runnernya, kayak kalau misalkan teman-teman lihat ya dialog box atau text box yang biasa ada di visual novel gitu, yang ada nah itu tuh itu tuh udah ada gitu di Yarn Spinner. Dan bukan hanya itu, ya Yarn Spinner juga udah menyediakan choice buttonnya. Jadi kalau teman-teman yang mau melakukan branching itu harusnya udah sangat mudah. Nah, pertanyaannya ya kenapa kita pakai tools ini gitu, kan bisa bikin semua dari awal kayak gitu. Aduh. Ya gimana ya? Jadi ya teman-teman, dalam kita ketika membuat sesuatu atau mengembangkan sesuatu, ada sebuah istilah yang namanya itu don't reinvent the wheel. Nah, dimana kalau misalkan ya kita sebagai pabrik mobil, kalau misalkan contohnya ya kita sebagai pabrik mobil, kita nggak mungkin ngemanufaktur rodanya juga gitu ya. Kita serahkan aja gitu kepada yang udah ngebuat roda, kita tinggal pilih mana yang cocok dengan produk kita atau mobil kita. Ya game itu juga sama gitu. Kalau misalkan sudah ada alat di luar sana gitu ya yang disediakan, atau kayak memasak, kalau misalkan udah ada bumbu raciknya atau misalkan udah ada bahan-bahannya, ya kita nggak perlu nanam lagi dari awal gitu kan. Ya bakal repot banget gitu, kapan makanannya bisa jadi gitu ya teman-teman, kalau kita nanam segalanya sendiri, nyari bahan sendiri gitu kan. Ya pakai aja yang udah ada. Tergantung kalau misalkan memang kalau misalkan si tools tersebut cocok dengan teman-teman gitu kan. Kalau misalkan si bumbu racik tersebut ya cita rasanya ya cocok dengan apa yang teman-teman ingin buat, ya pakai aja gitu, selama itu gratis dan legal. Seperti itu ya. Jadi mindsetnya bisa coba diubah, karena apalagi di zaman sekarang itu nggak segalanya harus kita buat dari awal. Seperti itu. Nah, itu sedikit cerita aja teman-teman. Ini juga berdasarkan pengalaman pribadi sih, karena ngebikin sendiri itu benar-benar capek gitu. Udah ya pingnya. Ya. Ya aku yakin beberapa durasi yang tadi itu bahkan bisa kita pakai untuk ya membuat sesuatu yang lebih bermanfaat. Tapi intinya teman-teman harusnya sudah mendapatkan pesannya gitu ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Harusnya proyeknya udah kebuka ya. Kita lanjutkan. Beginilah tampilannya. Ya mungkin akan berbeda ya kalau misalkan teman-teman yang baru buka atau mungkin ya baru install Unity untuk pertama kali, bisa jadi tampilan untuk engine-nya sendiri tidak seperti ini. Tapi ya biar menyamakan persepsi ya teman-teman, kita coba reset layoutnya. Oke, tidak apa-apa. Sip. Nah, ada sedikit sneak peek tadi. Nah, jadi ya seperti ini tampilannya. Ada di sini ada hierarki, ada inspektor, lalu ada project dan konsol. Ya, aku sarankan teman-teman bisa coba memisahkan konsol dan project terlebih dahulu biar sedikit gampang. Oke. Nah, tadi karena kita berbicara Yarn Spinner,
Nah, kita akan coba menginstal Yan Spinner menggunakan package. Nah, untuk menggunakan package sendiri, teman-teman bisa klik Windows, lalu bisa pilih General, ya package manager ada, sip. Nah, ketika teman-teman menambahkan sebuah tab pada Unity, nah itu bisa pada dasarnya ya dia akan pop up menjadi tab tersendiri gitu ya di luar Windows Unity. Nah, teman-teman bisa coba drag aja masukkan si tab package manager ini di layout yang teman-teman inginkan. Kalau aku sih ya biasanya di sini ya. Nah, kita bisa lihat di sini itu di project kita itu sebenarnya sudah diinstal apa aja gitu ya. Nah, karena kita tadi pakai template 2D SRP ya otomatis kebanyakan tools yang diinstal oleh Unity ke dalam projectnya itu hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan game 2D gitu. Jadi udah good to go seharusnya. Nah, tapi karena kita ingin menggunakan naratif, kita akan menginstal package menggunakan git URL. Nah, seperti ini. Oh ya, ada yang terlewat. Jadi ya teman-teman, karena kita akan menggunakan git di sini untuk ya menambahkan si Yan Spinner ke dalam project Unity kita, ya usahakan teman-teman sudah menginstal git dulu sebelumnya. Nah, untuk menginstal git ini ya teman-teman kalau misalkan gak mau bingung bisa coba ikutin tutorial yang ini. Tapi kalau ya mau download langsung, kita lihat ya itu sebenarnya sudah ada di teman-teman ketik aja git bash di situ, lalu coba install dari web resminya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah install, ada kemungkinan ketika teman-teman masukkan git URL ini gak akan bisa dijalankan di Unity sebelum teman-teman mungkin bisa aja merestart Unity-nya terlebih dahulu, atau mungkin merestart komputer teman-teman seperti itu. Seharusnya udah sangat oke lah. Wah, ribet juga ya ternyata. Ya tapi ya masih tetap jauh lebih simple ketimbang kita membuat sistem naratifnya sendiri. Ya teman-teman, ya usahakan kita kan ya belajar gitu ya. Ikuti dulu lah prosedurnya. Oke, sip. Oke, aku coba tambal sedikit dulu. Jadi sebelum kita menambahkan package Yan Spinner, teman-teman bisa coba install TextMesh Pro-nya terlebih dahulu. Nah, TextMesh Pro ini apa? Ya intinya kalau teman-teman bisa ingin teksnya itu bervariasi gitu ya, dari segi style, warna, atau bahkan nanti ada frame-nya segitu, ada outline segala macam. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan TextMesh Pro. Jadi bisa mendapatkan hasil teks yang lebih bagus ketimbang plain gitu menggunakan sistem yang udah Unity sediakan seperti itu. Oke, jadi teman-teman ketika nge-search si Yan Spinner ini, teman-teman bisa klik install aja. Oke, dan di sini nah ada beberapa cara untuk menginstal Yan Spinner di Unity. Nah, yang akan kita fokuskan di sini karena kita akan menggunakan cara menggunakan git URL gitu ya di Unity. Jadi untuk yang atas berarti kalau misalkan teman-teman lihat ya, teman-teman jangan terintimidasi dulu dengan kata-kata buy. Kita bisa install pakai Unity Package Manager dan juga melalui GitHub. Nah, kita akan coba menggunakan yang Unity Package Manager tadi kayak gitu. Oke. Bukan ya, kita coba dari yang GitHub. Iya. Nah, teman-teman bisa scroll down dan buka gitu ya drop down yang instalasi menggunakan GitHub. Nah, di sini teman-teman bisa fokus ke bagian nomor 4. Nah, di mana dia menyediakan URL untuk mendownload si Unity si Yan Spinner-nya, sorry. Nah, teman-teman bisa copy, terus kita buka lagi si Unity-nya. Lalu teman-teman tinggal tambahkan melalui git URL. Teman-teman tinggal paste link yang tadi. Lalu teman-teman bisa klik add. Begitu. Seharusnya teman-teman tidak perlu sampai login atau punya akun GitHub ya. Tapi kalau misalkan tidak bisa di-download gitu ya,
melalui Git, ya teman-teman bisa coba buat akun GitHub lalu login di Gitbase punya teman-teman. Menunggu beberapa saat, di sini bakal ada pop-up untuk mengcompile script instalasi. Nah, setelah nunggu beberapa saat, seharusnya pastikan ada indikasi checklist gitu ya di bagian package si Yarn Spinner ini yang menandakan si Yarn Spinner udah bisa teman-teman pakai. Oke, nah setelah itu, nah teman-teman kalau misalkan melihat apakah Yarn Spinner sudah ada, nah teman-teman bisa melihat. Nah di dalam package ini ada beberapa prefab gitu ya. Nah di mana mereka sudah menyediakan opsi default. Nah, ketika teman-teman klik, kalau misalkan ada TMP importer, teman-teman tinggal import saja. Nah, ini ini adalah package atau tools yang teman-teman pakai untuk membuat teks yang cukup bervariasi lah dengan style-style yang style-style yang lebih baik ketimbang teman-teman menggunakan teks biasa seperti itu. Oke. Nah, ketika ada error seperti ini, teman-teman bisa ya biarkan saja atau di clear, seharusnya tidak masalah ya. Nah, teman-teman bisa kembali lagi ke tab scene dan melihat. Nah, ini adalah si prefab atau game object dialog. Oke, sebentar. Ya, jadi itu tadi teman-teman yang sudah teman-teman lihat, itu adalah problem ketika kita salah urutan menginstal, yaitu install Yarn Spinner-nya dulu, baru install TextMesh Pro ketika kita klik si prefabnya. Nah, kalau misalkan teman-teman tadi ikutin install TextMesh Pro-nya dulu, seharusnya sih kemungkinan besar enggak ya, kecuali kalau memang TMP-nya perlu teman-teman update. Nah, tapi kalau misalkan sudah terlanjur kejadian seperti ini, nah teman-teman bisa coba dengan cara klik folder package Yarn Spinner tadi, terus lalu klik aset di pojok kanan atas, lalu pojok kiri atas, lalu klik klik reimport. Nah, harusnya ketika reimportnya sudah beres dilakukan, kalau misalkan teman-teman lihat si prefabnya tadi gitu ya, balik lagi ke prefabnya tadi, itu seharusnya sudah benar lagi gitu. Nah, udah kelihatan teksnya di mana, karakter name-nya seperti apa, lalu button-nya terlihat seperti apa, kayak gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, selanjutnya kita bakal membuat aset untuk naratifnya. Tapi sebelum itu, mari kita rapikan project kita terlebih dahulu. Ya, balik lagi. Nah, untuk kita merapikan project kita terlebih dahulu dengan cara kita buat folder baru di sini. Nah, teman-teman bebas untuk menamai folder ini bahkan sesuai dengan game yang teman-teman bikin gitu ya, samakan judulnya atau kita tulis saja di sini app. Nah, biar si scene ini dan juga settings dan juga universal render pipeline kita masukkan ke dalam app-nya. Kenapa? Nah, nanti di folder ini tuh isinya adalah aset-aset yang memang langsung berhubungan dengan game teman-teman. Karena bisa saja nanti di kemudian hari teman-teman mungkin memasukkan tools lain atau menginstal atau memasukkan aset dari luar, entah yang teman-teman beli atau yang teman-teman dapatkan secara gratis gitu di luar sana. Nah, nanti ya teman-teman tinggal kategorikan berdasarkan nama asetnya gitu di luar sini, karena yaitu bukan aset yang teman-teman buat. Nah, tapi yang di dalam app ini adalah aset yang teman-teman memang buat gitu, mulai buat sendiri, mulai dari sprite-nya atau aset-aset lain yang langsung berhubungan dengan gamenya teman-teman seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita coba buat folder baru untuk naratif seperti ini. Oke. Nah, lalu kita tambahkan folder kita tambahkan di sini Yarn Spinner, kita tambahkan Yarn Project. Nah, kita mungkin mungkin kita beri nama di sini prequel, atau kita samakan saja dengan judul gamenya atau judul projectnya.
text based game seperti ini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, nah di sini itu intinya dia adalah sebuah data yang mengkonten seluruh yarn aset yang akan dimasukkan ke dalam game, mulai dari setiap narasinya atau setiap skripnya maupun bahkan sampai ke localization atau alternatif bahasa lain untuk skrip tertentu. Jadi ya udah sangat lengkap lah kalau misalkan teman-teman nanti ingin ngelocalize jadi bahasa Inggris atau ke bahasa lain, ya harusnya sudah sangat gampang. Nah, tapi kita akan fokus dulu untuk membuat skrip pertama kita. Kita gunakan create. Lalu kita tambahkan folder di sini. Kita mungkin tambahkan chapters di sini. Maaf. Nah, setelah kita tambahkan, kita buka saja folder chapters, lalu kita tambahkan aset baru dari yarn spinner, yaitu yarn script. Nah, untuk yarn script ini kita mungkin bisa rename sesuai dengan aturan teman-teman. Misal kalau mau bikin chapter per chapter gitu ya, misal ini chapter 1, atau mungkin teman-teman namanya juga dengan intro, itu juga bebas ya, jadi disesuaikan saja. Tapi aku di sini akan gunakan chapter 1 lah. Seperti ini ya. Oke. Nah, ini adalah file yang teman-teman isi gitu ya, dengan konten cerita teman-teman seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman buka ya, misal sebelumnya teman-teman sudah punya Visual Studio Code, nah teman-teman bisa aja diarahkan langsung membukanya dengan Visual Studio Code, bukan Visual Studio ya, beda lagi. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman belum punya, dan biar adil juga ya, biar aku tunjukkan bahwa teman-teman juga bisa mengedit file tersebut di sesimpel Notepad aja. Edit in Notepad. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini, nah ini basically ada kalau untuk satu file yarn script itu ada notes, di mana satu file yarn script itu isinya bisa banyak notes. Jadi teman-teman bisa saja membuat notes ini isinya itu adalah title, yaitu judul dari si notesnya, lalu tag, lalu di bawahnya ini adalah konten atau si body dari si note tersebut. Nah, teman-teman bisa saja membuat banyak notes kalau misalkan nggak mau dimulai dari chapter 1, misal ya, intro, karena di chapter 1 itu bisa terjadi banyak hal, kayak misalkan title, intro, terus ya di sini build up barangkali seperti itu. Nah, itu juga bisa seperti itu. Tapi kita akan fokus pada satu note saja terlebih dahulu. Untuk percabangan nanti bisa kita lanjutkan. Nah, kalau mau mulai, kita langsung isi bodinya saja dengan hello world. Contohnya seperti itu. Nah, bahkan dengan begini saja seharusnya gamenya teman-teman itu sudah langsung bisa dimainkan. Nah, cara memainkannya seperti apa, teman-teman bisa tambahkan di scene-nya teman-teman begitu ya. Namanya itu misal dari yarn spinner kita tambahkan dialog runner. Nah, ini basically adalah prefab yang sama dengan yang dimasukkan ke dalam package seperti itu. Nah, cuman kita tambahkan langsung melalui pilihan menu add gitu ya, atau pilihan menu create seperti itu. Nah, di dialog sistem ini, nah kita perlu perhatikan di dalam inspektor ada komponen, dialog runner, dan juga in memory variable storage. Kita fokus pada satu komponen dulu, yaitu dialog runner. Nah, di dialog runner kita coba ada yarn project di sini. Nah, kita isi dengan project yang sudah kita buat seperti ini. Nah, dengan file projectnya kita sudah isi. Nah, apakah sudah bisa di play si gamenya? Belum. Nah, di sini teman-teman perhatikan lagi, ada start automatically. Ini bisa dibiarkan dicentang aja, biar ketika gamenya kita jalankan, si node-nya juga bisa langsung dieksekusi gitu. Si dialognya juga bisa langsung dibaca gitu. Tapi
Nah, sebelum itu kita perhatikan dulu di bawahnya ada start node di sini. Nah, start node-nya ini adalah node yang akan dibaca pertama kali ketika gamenya berjalan seperti itu. Nah, kita lihat di file kita itu ada intro di sini. Nah, otomatis kita bisa ganti start node kita dengan intro seperti itu. Nah, kemudian kita save atau tidak di save pun tidak masalah. Kalau misalkan kita mau tes, kita play. Ya, bisa kita lihat. Nah, tadi dialog runner-nya sudah muncul. Nah, ada hello world di sini ketika kita klik continue. Ya, gamenya sudah selesai basically karena isinya cuman itu saja. Oke, kita mungkin akan tambahkan beberapa dialog ya setelah ini. Sudah menambahkan tambahan naratif untuk cerita intro ini, dan kita coba save. Lalu kita coba mainkan di Unity dan ini hasilnya. Pagi yang indah. Aku melihat ke arah luar jendela. Langit yang cerah. Namun, entah mengapa, langit terlihat lebih cerah dari biasanya. Aku melihat ke arah jam dinding. Apa? Waktu menunjukkan pukul 6.50. Yang mana 10 menit lagi sebelum jam masuk. Gawat. Aku bangkit dari tempat tidurku untuk segera bersiap. Ya, gimana? Jauh lebih bagus. Dan teman-teman mungkin melihat sedikit perbedaan tadi ya antar dialog ketika ada MC dan juga ketika sedang bernarasi gitu, ketika sedang jadi narator. Jadi kenapa bisa seperti itu teman-teman? Ya, kalau kita lihat di notepad lagi ya, perbedaannya. Nah, ketika kita menjadi karakter atau menuliskan dialog untuk karakter ke dalam yarn spinner, nah kita bisa pisahkan dengan nama karakternya, lalu dipisahkan dengan titik 2 seperti ini, lalu berikan dialog yang ingin kita masukkan untuk karakter tersebut gitu. Nah, sedangkan kalau untuk narator ya kita di line yang berbeda tinggal langsung saja gitu masukkan narasinya seperti apa, seperti itu. Nah, dan bahkan kalau kita lihat di dialog sistemnya juga, ketika kita lihat kanvasnya bahkan udah disediakan tempat untuk menaruh nama karakter dan juga untuk dialog dan narasinya seperti itu. Nah, lalu apakah udah bisa kita membuat rute cerita atau branching? Oh, tentu saja sudah bisa teman-teman. Nah, sini aku tunjukin caranya. Oke, jadi lanjut dari apa yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk membuat untuk membuat branch atau rute cerita atau bahkan pilihan, ya kita bisa tambahkan dengan simbol panah mengarah ke kanan seperti ini. Kita ketik strip lalu dikasih simbol lebih besar seperti ini. Lalu kita masukkan opsinya, misal skip sarapan. Lalu kita berikan pilihan berikutnya, misalkan siap seperti biasa. Nah, kita coba 2 dulu. Nah, baru kita isi setiap rute dengan narasi lain atau dengan dialog lain. Untuk contoh narasinya kita bisa kita bisa pisahkan dengan tab seperti ini, lalu misalkan kita isi dengan dan hasil akhirnya kurang lebih seperti ini untuk kedua pilihan yang akan kita coba.
Nah, gimana teman-teman? Ya lumayan kan ya ketimbang kita harus bikin semuanya dari awal gitu ya. Ada lah ya. Ini 30 menit kita melakukan setup dan juga ngisi konten pertama di game kita. Nah, untuk di part selanjutnya, nah kita bakal coba menambahkan gambar dan juga menambahkan audio gitu ya, biar kita sinkronkan gitu berdasarkan konten cerita kita. Kalau misalkan teman-teman suka sama video-video seperti ini, mungkin nanti kedepannya kita juga bakal belajar hal-hal lain yang lebih kompleks gitu ya, biar teman-teman makin siap untuk jadi game developer gitu ya. Tapi kalau misalkan enggak ya, ya aku akan upload konten seperti biasa lah, tapi mungkin akan jarang-jarang upload yang seperti ini. Jadi terima kasih teman-teman, mudah-mudahan kita bisa lanjut ke part 2 dan ya selamat belajar teman-teman.